Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua, rekan-rekan media, masyarakat yang mengakses streaming live dari konferensi pers yang kita laksanakan setiap hari terkait dengan perkembangan virus coronavirus 19 di COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini masih terjadi peningkatan kasus, baik yang positif dan juga kasus-kasus yang akhirnya meninggal dunia. Namun juga banyak juga yang sudah sembuh. Nah, ini artinya bahwa masih terjadi penularan di antara kita. Penularan ini terjadi karena memang masih adanya perpindahan orang, ya, baik antar kota maupun juga antar pulau. Dan lebih berbahaya lagi sekarang justru banyak terjadi karena ada orang-orang yang tanpa gejala, ya, yang berpotensi juga menularkan kepada kita yang masih sehat. Oleh karena itu, cara yang paling penting adalah sekarang bagaimana kita bersama-sama untuk bisa memutuskan mata rantai penularan ini. Nah, tentunya ini tidak bisa dikerjakan oleh kami saja dari kesehatan, tapi tentunya ini merupakan harus kerja bersama. Semua bidang, semua sektor, dan semua lapisan masyarakat harus bersama-sama kita untuk bagaimana cara kita untuk bisa memutuskan mata rantai ini. Sebagaimana selalu kami sampaikan, ya, yang utama yang kita lakukan untuk bisa tidak tertular adalah bagaimana kita untuk senantiasa berada di rumah, perbanyak kita berada di rumah. Kalaupun kita keluar rumah, tentunya harus senantiasa menjaga jarak dengan yang lain. Ya. Kita saling menjaga, jaga diri kita, jaga sesama, jangan sampai kita menularkan atau tertulari dari yang lain. Kalaupun terpaksa berada di kerumunan atau banyak orang, gunakan masker. Nah, yang penting juga adalah senantiasa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, gunakan air yang mengalir. Ya. Ini karena dari penularan yang ada, sebagian besar disebabkan karena perantara dari tangan kita yang terkontaminasi droplet dari virus ini. Nah, oleh karena itu, kita harus senantiasa rajin cuci tangan. Ya. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita selalu suarakan, masyarakat juga akan semakin mengerti pentingnya kita untuk melakukan menjaga kebersihan diri kita dengan melakukan cuci tangan dan juga selalu menjaga jarak di antara kita. Nah, selanjutnya yang perlu kami sampaikan juga adalah dengan memperbanyak diri kita di rumah, ini merupakan cara yang paling aman untuk kita saat ini. Karena kita tidak tahu sekarang siapa yang membawa atau sebagai carrier pembawa virus ini di antara kita. Karena sudah juga tadi disampaikan bahwa sudah semakin banyak juga orang tanpa gejala, ya, yang sudah ada dan juga mungkin sudah berada di antara kita. Dan ini juga akan sangat berbahaya dalam arti penyebarannya ini akan semakin bisa banyak karena orang-orang ini tanpa ada gejala dan mereka merasa sehat dan akhirnya leluasa untuk berada di luar rumah dan juga bergaul dengan yang lain. Oleh karena itu kami imbau kepada kita semua disiplin untuk kita tetap menjaga jarak apabila kita berada di luar rumah. Dan kedua adalah mencoba untuk meninggalkan kebiasaan untuk senantiasa memegang wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Karena 3 jalur inilah sebenarnya jalur-jalur penularan dari virus itu hingga bisa mengkontaminasi atau menginfeksi tubuh kita. Nah, apabila kita bisa senantiasa melakukan upaya kebersihan, terutama tangan kita sebelum menyentuh wajah, ini paling tidak akan bisa menekan terjadinya
penularan dari virus ini pada tubuh kita. Saudara sekalian, kami juga perlu sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini, bahwa kita sadari bahwa sampai saat ini meskipun sudah diberlakukan ya pembatasan sosial berskala besar, tapi sepertinya pelaksanaannya juga masih belum maksimal, karena kita perhatikan masih banyak juga terjadi gerakan ataupun perpindahan orang, baik antar kota maupun juga masih ada juga dari antar pulau. Nah, ini tentu perlu dukungan pada kita semua untuk kita mengingatkan anggota keluarga kita, diri kita sendiri, untuk terus menjaga diri, jaga teman, jaga sesama, untuk kita menjaga untuk supaya tidak tertular dari virus ini. Sekali lagi mengingatkan untuk senantiasa cuci tangan ya, untuk menghilangkan virus yang kebetulan saja mungkin menginfeksi ataupun terkontaminasi kepada tangan kita, karena sudah menyentuh bagian-bagian yang sering disentuh oleh orang lain yang kemungkinan tertular. Hindarkan untuk kontak erat dengan orang lain, apalagi berjabat tangan. Ya. Jaga jarak paling tidak minimal 1,5 sampai 2 meter untuk menghindarkan. Dan bagi yang sakit, terutama batuk, pilek, itu menggunakan masker. Dan kepada saudara-saudara yang juga akan beraktivitas di luar, terutama tidak bisa menghindari kerumunan banyak orang, juga menggunakan masker. Dan selanjutnya, untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang bergizi, vitamin E dan C, itu semuanya dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk bisa melawan virus itu. Dan terakhir tentunya adalah tetap tenang, ya. Buatlah masyarakat kita ini tetap tenang dengan informasi-informasi yang bermanfaat, karena dengan ketenangan ini juga akan membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apabila masyarakat kita takut, apalagi stres, inilah yang nanti akan mengakibatkan juga daya tahan tubuhnya akan menurun. Akhirnya itu akan mudah kita juga akan terinfeksi virus, termasuk virus corona COVID ini. Baiklah, kami akan menyampaikan perkembangan terakhir, tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan informasi tadi disampaikan oleh juru bicara nasional, bahwa kita sebentar lagi akan mendapatkan bantuan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID nasional, ya, berupa APD dan masker. Menurut informasi sudah dalam perjalanan, mudah-mudahan sudah tiba di Balikpapan, mudah-mudahan, karena kabarnya di Tarakan sudah sampai, dan di Kalimantan Tengah juga sudah, Kalimantan Barat sudah. Nah, Kalimantan Timur kita masih menunggu. Dan ini bantuan ini cukup besar, ya. Kabar yang kami terima mudah-mudahan benar seperti itu, ada 80 koli APD, ya, dan ada 20 koli masker. Kami belum tahu persis jumlahnya, tapi ini paling tidak bisa membantu, ya, memberi percaya diri pada teman-teman kita, terutama tenaga kesehatan, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di sarana puskesmas. Mungkin nanti ini akan kita distribusikan semua kepada mereka-mereka yang berada di lini terdepan untuk pelayanan ini. Dan ini akan kami segera tindak lanjuti setibanya bantuan ini kita terima nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para masyarakat Samarinda, Kalimantan Timur pada umumnya, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terakhir dari distribusi orang dalam pemantauan ODP maupun juga pasien dalam pengawasan yang ada di Kalimantan Timur hingga hari ini. Untuk orang dalam pemantauan, hingga hari ini ada penambahan sebanyak 219 orang. Ya. Dan yang selesai pemantauan ada 1.746 orang. Sehingga yang masih dalam proses
Hingga hari ini masih ada 2.561 orang. Untuk pasien dalam pengawasan, hari ini pertanggal 4 April 2020 ada penambahan 5 PDP, 1 di Berau, 1 di Kutai Kartanegara, 1 di Kutai Timur, 2 di Penajam Pasir Utara. Negatif, hasil negatif ada 9. 1 dari Kutai Kartanegara, 3 dari Kutai Timur, 5 dari Balikpapan. Hingga total negatif hari ini sebanyak 130 orang. Yang terkonfirmasi positif hari ini ada penambahan 2. 1 dari Samarinda dan 1 dari Kutai Timur. Hingga total positif hari ini untuk Kalimantan Timur ada 24 orang. Dan masih dalam proses itu ada 63. Ini kami sampaikan penjelasan sedikit terkait dengan penambahan hasil negatif 4 orang, ada 9 kasus. Itu dari Kutai Kartanegara 1 kasus yang merupakan kasus PDP yang ditetapkan oleh tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Sakti atau Abadi Samboja dengan gambaran bronkopneumonia. Yang selanjutnya Kutai Timur ada 3 kasus. 1 kasus merupakan pelaku perjalanan dari Semarang dan Tegal. 1 kasus lagi merupakan pelaku perjalanan dari Salatiga dan Yogyakarta, dan 1 kasus merupakan PDP yang ditetapkan oleh tim medis rumah sakit dengan gambaran pneumonia. Nah, semua kasus tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Udungga, Sangatta, Kutai Timur. Selanjutnya negatif di Balikpapan, ini ada 5 kasus hasil negatif. 1 kasus merupakan PDP yang meninggal dari Balikpapan, wanita berusia 35 tahun, dan 4 kasus merupakan PDP yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Kanu Joso Balikpapan. Ya. Untuk penambahan PDP sebanyak 5 kasus. Di Berau ada 1 kasus, ini merupakan hasil tracing klaster Goa yang memiliki keluhan dan ditetapkan sebagai PDP dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Rifai Berau. 1 kasus dari Kutai Kartanegara yang ini ditetapkan tim medis dari Rumah Sakit Umum Parikesit memiliki keluhan sebagaimana tanda-tanda COVID-19 dan juga berikan gambaran pneumonia dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Parikesit. Penajam ada 2 kasus penambahan, yaitu merupakan hasil tracing klaster Goa yang masing-masing memiliki keluhan seperti COVID-19, ya, pilek dan batuk kering. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Aji Putri Botung, Penajam Pasir Utara. Terakhir penambahan 1 kasus dari Kutai Timur. Ini ditetapkan oleh tim medis dari Rumah Sakit Umum Udungga, Kutai Timur dengan keluhan batuk, lesu muntah, terdapat gambaran pneumonia. Dan kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Udungga, Sangatta. Untuk kasus yang terkonfirmasi positif ada 2. Pertama, dari Samarinda.
atau Samarinda 3 kita sebut, merupakan laki-laki 60 tahun, hasil tracing kontak klaster Goa. Pasien melakukan perjalanan pada tanggal 15 sampai 20 Maret ya untuk mengikuti kegiatan di Goa. Pada tanggal 20 pasien kembali ke Samarinda menggunakan kapal laut ya. Kemudian pada tanggal 27 sudah menunjukkan gejala batuk, sakit tenggorokan, pilek, dan pasien berobat ke puskesmas dan dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Pada tanggal 31 Maret pasien mengeluh dan keluhan terus bertambah sehingga pasien dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani dan diisolasi. Tanggal 4 April hari ini hasil laboratorium dari Balitbangkes menyatakan terkonfirmasi COVID-19. Sampai saat ini kondisi pasien baik dan stabil. Kasus kedua yang terkonfirmasi adalah dari Kutai Timur, yaitu KTM3. Ini adalah laki-laki 43 tahun. Pasien merupakan pelaku perjalanan dari India, Singapura, Jakarta. Jadi pada tanggal 20 Maret pasien pulang dari Jakarta yang sebelumnya melakukan perjalanan dari India dan Singapura. Sejak tanggal 15 Maret pada saat pasien melakukan perjalanan dari India sudah mengalami keluhan, demam, batuk, dan pilek. Pada tanggal 27 Maret penderita dirawat di Rumah Sakit Umum Kudungga ya, karena keluhan tidak berkurang. Dan terkonfirmasi ya, ini pemeriksaan laboratorium dari Balitbangkes menyatakan terkonfirmasi COVID-19. Sampai saat ini kondisi pasien dalam keadaan stabil dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kudungga. Terakhir, kabar gembira yang ingin kami sampaikan. Ya. Akhirnya Kalimantan Timur juga dapat kami sampaikan bahwa hari ini ada 2 yang dinyatakan sembuh. Ya, di tengah kesulitan ataupun keterbatasan yang kita alami, alhamdulillah kita ada 2 pasien yang dirawat dan akhirnya dinyatakan sembuh dari hasil 2 kali konfirmasi negatif hasil pemeriksaan lab. Pertama, yaitu pasien dengan kode KKR1, perempuan 36 tahun dari klaster KPU. Ya. Pasien merupakan dari klaster KPU yang dirawat di Rumah Sakit Umum Parikesit sejak tanggal 16 Maret 2020. Hasil lab terkonfirmasi pada tanggal 20 dan tanggal 30 Maret didapatkan hasil lab negatif pertama ya, dan tanggal 2 April didapatkan hasil lab negatif yang kedua. Kondisi pasien sejak dirawat di ruang isolasi mengalami perbaikan dan oleh dokter penanggung jawab pelayanan dinyatakan kondisi baik dan sudah tidak terdapat gejala. Dari hasil pemeriksaan spesimen 2 kali negatif ya, dan hasil pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien, maka dinyatakan pasien ini sembuh dari COVID-19. Dan ini juga sudah kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Yang kedua, yaitu dari pasien Bontang 1, ya, perempuan 24 tahun. Ini juga dari klaster KPU. Pasien merupakan hasil tracing dari klaster KPU yang terhubung dengan KKR1. Pasien sebelumnya dilakukan isolasi ketat di rumah. Setelah dinyatakan konfirmasi COVID-19, pasien lalu dirawat di Rumah Sakit Umum Taman Husada Bontang. Hasil lab terkonfirmasi kami terima tanggal 23 Maret. Dan pada tanggal 28 Maret didapatkan hasil laboratorium negatif yang pertama
dan pada tanggal 2 April didapatkan hasil laboratorium negatif yang kedua. Kondisi pasien sejak dirawat mengalami perbaikan dan oleh dokter penanggung jawab sudah dinyatakan kondisi baik dan sudah tidak dapatkan lagi gejala. Dari hasil pemeriksaan spesimen 2 kali negatif, ya, dan hasil pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien, maka ini dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dan sudah juga kita laporkan kepada Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, untuk kedua pasien ini, ya, mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada yang lain bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Dan yang bersangkutan kita tidak usah khawatir karena kondisinya sudah sehat, ya, sudah dinyatakan dari hasil laboratorium 2 kali negatif dan juga dokter penanggung jawab sudah menyatakan juga sudah sembuh, dan tentunya yang bersangkutan sudah memiliki juga daya tahan atau kekebalan tubuh, ya, terhadap virus ini. Mudah-mudahan ini menjadi berita yang baik dan tentunya ini menjadi penyemangat pada kita semua kalau kita bisa bersama-sama dan memang bisa dirawat dengan baik, maka pasien insya Allah bisa kita sembuhkan. Dan ini untuk Kalimantan Timur sudah bisa kita buktikan bahwa kita bisa menyembuhkan ya, pasien dengan penderita COVID ini apabila memang dirawat dengan baik. Ini kan bisa kami sampaikan pada hari ini perkembangan. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa perkembangan terakhir di Kalimantan Timur, kasus terkonfirmasi COVID-19 ada sebanyak 24, ya. Kemudian yang sembuh ada 2, satu dari Kutai Kartanegara yang dirawat di Rumah Sakit Parikesit, dan satu lagi dari Bontang yang dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang, dan meninggal 1 yang dari Balikpapan. Sekian, terima kasih pada saudara sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Silakan, Rusdi. Suaranya belum dengar. Ya, halo, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Pak Rusdi. Silakan. Pak, saya soal detail kasusnya sih mungkin nanti teman-teman yang akan menanyakan. Saya mau menanyakan terkait dengan kebijakan yang dirilis oleh Kemenkes, Pak, soal penyemprotan disinfektan di beberapa tempat itu, Pak. Nah, kan itu ada katanya berbahaya begitu, Pak. Mungkin imbauan khusus gitu, Pak, secara instansional mungkin antara kan banyak soalnya di beberapa tempat umum di Kalimantan Timur yang di Samarinda lah tuh, yang bisa kita lihat sendiri menggunakan cara-cara yang serupa gitu, Pak. Mungkin apa yang harus mereka lakukan gitu, Pak, menghentikan atau seperti apa, Pak? Itu aja, Pak. Baik. Ya, memang salah satu cara untuk bisa menekan terjadinya penularan adalah bagaimana kita bisa juga membunuh atau menghilangkan virus ini. Karena kita tidak tahu virus ini bisa berada di mana-mana karena mengikut dari droplet dari penderita. Bisa karena batuk, bersin, itu bisa keluar, dan juga tentunya dari saat berbicara ataupun juga saat aktivitas lain. Nah, penyemprotan desinfektan ini dimaksudkan adalah memang untuk benda-benda mati, ya, benda mati. Nah, termasuk juga kita juga bisa menggunakan dalam rangka untuk apabila penyebaran juga sudah begitu besar atau begitu pesat di lingkungan kita, sehingga kemungkinan besar virus ini bisa berada di mana-mana, mengikuti droplet itu sendiri, ya. Nah, oleh karena itu kegiatan ini dimaksudkan semata-mata memang untuk benda mati, bukan untuk makhluk hidup. Nah, yang sudah keluar edaran dari Kementerian Kesehatan itu adalah penggunaan chamber penyemprot, ya, yang dimaksudkan juga untuk penyemprot yang manusia.
Jadi manusia yang lewat ke dalamnya. Nah, ini sebenarnya yang dihindari adalah bahwa peruntukan desinfektan ini adalah untuk benda mati, ya, permukaan benda mati, di kayu, besi, dan lain-lain, bukan untuk benda hidup. Dan juga zat yang digunakan itu juga banyak zat yang memang berbahaya bagi makhluk hidup, terutama manusia terutama, karena bisa mengiritasi dan juga bisa menyebabkan penyebab karsinogenik atau penyebab kanker. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan bahwa penggunaan penyemprotan dimaksudkan adalah untuk lingkungan benda mati, bukan untuk bukan untuk manusia. Nah, itu bisa saya dilakukan semata-mata untuk membantu untuk memutus mata rantai penularan. Yang kita tidak tahu keberadaan droplet virus ini bisa ada di mana-mana. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan itu tidak bisa mematikan virus yang kita tidak tahu keberadaannya. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah senantiasa menjaga kebersihan dengan menggunakan larutan desinfektan ataupun juga deterjen sebenarnya lebih bagus kalau kita mau lakukan untuk senantiasa mengelap perabot rumah kita, ya, yang sering kita sentuh, terutama yang sering kita sentuh. Kalau kita rajin melakukan itu, maka insya Allah kita juga akan bisa membantu untuk menekan terjadi penularan yang tidak sengaja, ya, tersentuh oleh tangan kita sebelum kita juga menyentuh wajah. Apabila kita tidak juga mengiringi setelah itu dengan melakukan cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Ya. Seperti itu. Nanti akan kita tidak lanjuti lebih jauh terkait dengan penggunaan desinfektan kepada manusia. Ini yang kita juga perlu luruskan di situ sebenarnya. Silakan. Lanjut. Silakan Yuda. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Izin mau nanya Pak, yang meninggal di Balikpapan yang negatif ini PDP yang pertama yang dirawat di rumah sakit tentara itu nggak Pak? Ya, betul. Oh iya ya. Kan ada 2 PDP yang meninggal waktu itu kan? Betul. Jadi Berarti ini kemarin pas mau dirujuk ke rumah sakit Kanujoso terus meninggal di perjalanan ini yang negatif tuh Pak ya? Iya, jadi dua-dua pasien PDP yang meninggal itu negatif dan hasilnya kita dapatkan setelah proses pemakaman dari keduanya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, Pak Saud. Belum. Saud. Ya, silakan Pak Saud. Loh, kok dimatikan lagi? Apa tracing dari kontak erat pasien positif yang meninggal di Balikpapan, apakah sudah selesai? Karena dari yang saya dengar kabar bahwa yang bersangkutan sempat bersalam-salaman dengan salah satu ponpes di Balikpapan, dan videonya ada beredar. Saya tidak bisa memastikan apakah video itu benar atau tidak. Cuman apakah ada informasi Dinkes Balikpapan sejauh apa untuk tracing kepada pasien yang meninggal tersebut, Pak? Kemudian yang kedua, saya berharap memang ada kesembuhan dari pasien positif ini. Hanya saja untuk gugus tugas Kalimantan Timur sendiri, apakah sudah mengetahui apakah semua kabupaten kota di Kaltim ini menyiapkan lahan khusus makam untuk pasien positif COVID gitu Pak, COVID gitu Pak? Karena di beberapa daerah ada terjadi penolakan warga yang tidak menginginkan jenazah dimakamkan di pemukiman yang tidak sedikit ada di lingkungan permukiman. Saya pikir cukup di situ Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saud. Jadi untuk yang hasil konfirmasi positif, ya, itu semua masih berjalan di Balikpapan.
dan sudah dilaporkan semua sebagai orang tanpa gejala, ya. Dan itu sudah tercatat oleh teman-teman dari Dinas Balikpapan. Dan ya, jadi catatan untuk semua ini bisa kami sampaikan bahwa semua kontak erat sudah dilakukan tracing, ya, kontak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan juga sudah dilakukan pengklasifikasian pada kontak sesuai dengan pedoman yang sudah kita tetapkan oleh Kemenkes. Nah, pada kontak erat telah dilakukan rapid test, ya, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan telah dilakukan edukasi kepada kontak erat tersebut. Nah, memang hasil rapid test secara keseluruhan belum kami terima, ya. Persisnya nanti silakan pendalaman nanti dengan teman-teman di kabupaten kota. Nah, terkait dengan pemakaman, nah sampai saat ini kami juga belum, untuk Kalimantan Timur kami belum menerima ada penolakan untuk itu, karena memang kasus yang ada terkonfirmasi ada 1 dan yang diduga itu PDP ada 2, dan semuanya di Balikpapan, dan semua berjalan dengan kondusif dan belum ada hal seperti itu. Tapi ini jadi masukan yang akan kita juga sampaikan kepada gugus tugas yang ada di kabupaten kota untuk juga mengantisipasi bagaimana yang juga banyak terjadi di daerah lain. Nah, ini tentunya juga sudah menjadi pembelajaran bagi daerah untuk juga mungkin segera menyiapkan lahan untuk itu. Terima kasih, Mas. Siap, terima kasih Pak. Ya. Itu terus. Yang lain? Masih ada? Ya, selamat sore Pak Andi. Ya, Made Pak. Ya. Ya, Pak Andi, saya mau konfirmasi terlebih dulu Pak. Itu terkait dengan kasus sembuh yang kemarin kan Bapak sempat jelaskan mengenai 3 pasien Balikpapan Pak ya. 3 kasus Balikpapan yang 3 orang. Kemudian yang dengan hari ini 2 orang, berarti 5 orang Pak ya. Yang Balikpapan kami belum bisa nyatakan sebagai pasien sembuh karena baru 1 kali hasil swab negatif. Jadi kami masih menunggu hasil swab kedua. Kalau nanti yang kedua juga negatif, nah itu baru dinyatakan sembuh untuk yang Balikpapan. Kami masih menunggu hasil lab itu. Ya, Pak Andi, kemudian ini Pak Andi, tadi Bapak mengatakan mengenai antisipasi mengenai OTG orang tanpa gejala Pak ya. Selain itu saya ingin mengaitkan dengan pembatasan sosial berskala besar Pak. Sudah ditetapkan PSBB, kemudian di Kaltim bagaimana penerapannya Pak? Kalau kita lihat di ibu kota saja Pak, di Samarinda, itu masyarakat sekarang setelah 2 minggu selesai itu aktivitasnya semakin banyak begitu Pak. Jangankan untuk physical distancing, ini kok sepertinya seolah-olah kelihatan seperti sama. Apakah di gugus tugas juga sudah kembali dibahas mengenai hal ini Pak? Karena ini cukup mengkhawatirkan di masyarakat Pak. Ya, perlu kami sampaikan bahwa OTG itu adalah orang tanpa gejala yang sudah kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif, ya. Jadi bukan yang bukan yang tidak jelas ininya. Jadi yang sudah terkonfirmasi positif kita tracing tapi tidak menunjukkan gejala, nah itulah dikatakan OTG sebenarnya. Nah, yang sudah dilakukan oleh Balikpapan ini adalah terutama sebagaimana tadi yang disampaikan itu hasil tracing terhadap kontak erat yang sudah terkonfirmasi positif yang meninggal dunia itu. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat yang ada di jalan ini juga berbeda. Jadi memang banyak mungkin dia masuk kategori yang berisiko kalau dari perjalanan dari luar. Tapi yang ada ada di Samarinda terutama. Nah, sampai saat ini kan kita belum ada bukti bahwa sudah terjadi transmisi lokal. Sehingga kita juga masih melihat bahwa semua kasus positif yang ada ini juga adalah kasus-kasus impor yang kita dapatkan dari hasil tracing. Seperti itu Pak Bade. Baik, terima kasih Pak Andi. Yogi ya. Halo Pak Andi. Ya. Ya Pak, mau mengkonfirmasi lagi Pak yang soal 2 pasien positif.
Ya, Itu kan maaf Pak, yang negatif dulu deh Pak. Yang negatif ini kan sudah menjalani tes sebanyak 2 kali berarti Pak ya, tes lab. prinsipnya begini. Yang penting dia sudah mendapatkan hasil swab 2 kali negatif berturut-turut. Nah, itu bisa saja dari swab ketiga atau keempat atau kelima setelah 2 kali turut-turut negatif baru dikatakan sembuh. Oke. Nah, itu penegasannya aja Pak, soal ini kan masih banyak tuh masyarakat yang kadang masih takut dengan pasien negatif, ya pasien yang sudah dinyatakan sembuh ini kan akan langsung dibawa pulang ke rumah. Penegasan aja Pak kepada masyarakat agar nggak resah gitu Pak, bahwa mereka ini benar-benar udah terbentuk imunnya sehingga nggak bakal lagi menularkan virus tersebut ke orang lain gitu Pak. Sama yang untuk kedua Pak, yang soal pasien positif, ini kan salah satunya itu masuk dalam klaster ijtima Pak ya. Nah itu hasil tracingnya gimana tuh Pak? Apakah ada akibat penaikan status satu orang ini? Apakah ada yang naik jadi pasien PDP? Asalnya dari mana? Apa gimana tuh Pak? Tracingnya sejauh ini itu aja Pak. Baik, untuk yang pasien sembuh, ya pasien sembuh ya, bisa kami katakan seperti ini, bahwa masyarakat sekarang jangan khawatir, ya jangan khawatir. Artinya kalau sudah katakan sembuh itu memang betul-betul yang bersangkutan sudah bebas dari virus itu. Karena apa? Karena kami membuktikannya dengan setelah hasil 2 kali konfirmasi negatif lab secara berturut-turut. Nah, kalau baru sekali kami belum bisa menyatakan dia sembuh seperti yang kasus Balikpapan, ya, karena kita tidak tahu apakah nanti bisa berubah atau menjadi positif atau seperti apa. Makanya standarnya, protapnya adalah apabila dinyatakan 2 kali negatif setelah diambil swab. Artinya apa? Artinya bahwa sudah tidak ada lagi virus, karena di swab ini benar-benar adalah langsung melihat pada virusnya yang diambil, yang diuji. Nah, kalau sudah katakan negatif, artinya betul-betul pasien ini adalah sudah bebas. Dan bahkan, setelah mengidap atau terkena virus ini, maka tumbuhlah daya tahan. Jadi tubuh ini sudah bisa mengenali virus itu. Nah, dan dia sudah mempunyai pertahanan yang cukup untuk bisa nanti melawan apabila ada virus lagi. Bahkan sebenarnya semakin banyak yang sembuh, ini akan semakin baik dan ini akan bisa semakin banyak menangkal virus-virus itu dan tidak bisa menulari kembali kepada yang bersangkutan. Jadi masyarakat jangan khawatir dan ini sudah ditunjukkan baik secara klinis, apalagi dokter penanggung jawabnya juga sudah menyatakan bersih, dari hasil fototorakis juga sudah bersih dan bebas dari pneumonia. Nah, jadi mohon ini juga bisa disampaikan kabar gembira ini, dan mana-mana yang katakan sembuh itu akan semakin seharusnya diterima dengan baik dan bahkan itu akan bisa menjadi pelindung masyarakat yang ada di sekitarnya nanti, karena yang bersangkutan tidak akan bisa lagi terkontaminasi ataupun kecil kemungkinan untuk bisa terkontaminasi lagi dengan virus itu. Ya. Nah, ini saya sebenarnya prinsipnya sama seperti kita di vaksin ya. Kalau vaksin kan sengaja dimasukkan supaya tubuh itu mengenali dan tumbuh daya imunnya karena itu. Nah, kalau ini betul-betul sudah terkena, sehingga yang bersangkutan punya daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap virus ini, dan ini harusnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan jangan khawatir dengan kondisi itu. Nah, terkait dengan hasil tracing kontak dari yang pasien tadi, untuk itu kami juga masih menunggu hasil pengujian dari laboratorium. Memang semua sudah di PDP-kan, ya, yang menunjukkan gejala itu rata-rata di PDP, dan kami masih menunggu hasil lab. Apabila memang hasil lab positif ya artinya dia terkonfirmasi, tapi kalau negatif artinya dia hanya mungkin mengalami gejala flu biasa, seperti itu Pak. Oke. Ya.
Pak, satu lagi Pak, tambahan Pak. Ini kan yang tadi lagi rame Pak diperbincangkan di media sosial, ada salah satu calon penumpang di APT Pranoto Pak udah terkonfirmasi oleh kepala bandara itu menggunakan baju APD lengkap tuh Pak. Nah itu sebetulnya gimana Pak tanggapannya Dinkes? Memang wajar sajakah menggunakan baju APD lengkap itu di bandara atau bagaimana Pak? Sedikit aja Pak. Ya. Perlu dipahami bahwa APD itu adalah pendiri untuk petugas kesehatan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang mengalami infeksius atau penyakit terinfeksi. Nah, seperti dalam hal ini adalah COVID-19, mungkin juga TB ataupun penyakit infeksi lain, sebenarnya seperti itu. Nah, untuk masyarakat tidak perlu berlebihan seperti itu. Cukup menggunakan masker kalau memang dia sakit. Kalau sehat ya nggak perlu menggunakan apa-apa. Nah, tentunya masker ini ya sebenarnya yang harus kita pakaikan. Nah, sedangkan pasien yang terkonfirmasi saja, itu ya dia juga hanya menggunakan masker, tidak menggunakan APD. Dirawat pun mereka tidak menggunakan APD gitu loh. Nah, ya itu sebagai gambaran bahwa APD itu hanya digunakan untuk sebenarnya petugas yang memberikan atau petugas yang akan kontak ya dengan PDP atau yang sudah terkonfirmasi untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penularan kepada petugas kita seperti itu. Yap. Jadi kalaupun dia memakai itu berarti itu tindakan yang berlebihan dan seharusnya lebih baik dia sumbangkan lah pada petugas kita, itu akan jauh lebih bermanfaat. Siap Andi. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Cukup ya. Sudah jam 6 lewat. Saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tentunya kabar gembira yang sudah sembuh ini juga bisa disampaikan pada masyarakat bahwa jangan kita terlalu khawatir dengan penyakit ini karena ada penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan. Dan kita juga bisa melakukan itu dan jangan khawatir bagi masyarakat terhadap pasien yang sudah sembuh ya. Karena seolah dia tidak akan menularkan karena memang sudah tidak ada lagi virus yang ada di dalam tubuhnya dan itu sudah dibuktikan dengan hasil lab 2 kali lab dinyatakan negatif ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Pak Petugas Kaltim.